Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Wulandari dengan NIM 2313511064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik antara Arktik dan Antartika. Yang pertama itu ada karakteristik geografi. Arktik merupakan suatu samudra, yaitu Arctic Ocean, yang secara unik dikelilingi oleh daratan besar seperti Eurasia dan Amerika Utara. Kondisi ini menyebabkan Arktik memiliki konektivitas yang cukup kuat dengan Samudra Atlantik dan Pasifik melalui laut-laut dangkal di sekitarnya. Selain itu, wilayah paparan benua di Arktik relatif luas dan dangkal dengan kedalaman sekitar 50 hingga 200 meter, sehingga sangat berpengaruh terhadap proses oseanografi dan produktivitas perairannya. Sebaliknya, Antartika memiliki karakteristik yang berlawanan, di mana wilayah ini merupakan sebuah benua, yaitu Antartika, yang dikelilingi oleh Samudra Selatan. Letak geografis ini membuat Antartika relatif terisolasi dari sistem samudra lainnya, terutama karena adanya batas oseanografi yang jelas berupa Antarctic Polar Front. Selain itu, paparan benua di Antartika cenderung lebih sempit namun memiliki kedalaman yang lebih besar, rata-rata sekitar 500 meter, yang mencerminkan kondisi geologi dan sejarah glasiasi yang berbeda dibandingkan Arktik. Selanjutnya ada masa air dalam. Di wilayah Antartika, proses pembentukan masa air dalam berlangsung sangat intensif dan memiliki peran global. Kawasan ini menghasilkan Antarctic Bottom Water, yaitu salah satu masa air terdalam di dunia yang kemudian menyebar ke berbagai samudra dan menjadi komponen utama dalam sirkulasi termohalin global. Pembentukan AABW ini sangat dipengaruhi oleh proses pembekuan air laut di sekitar es laut, di mana garam terlepas dari kristal es sehingga meningkatkan densitas air di sekitarnya. Air yang lebih dingin dan lebih asin ini kemudian tenggelam ke dasar laut, membentuk aliran air dalam yang sangat penting bagi dinamika global laut. Sebaliknya, di Arktik, pembentukan masa air dalam ini jauh lebih terbatas. Struktur kolom airnya didominasi oleh keberadaan Atlantic Water pada kedalaman menengah sekitar 150 hingga 900 meter. Selain itu, adanya lapisan haloklin yang kuat, yakni perbedaan salinitas yang mencolok antara lapisan permukaan dan lapisan di bawahnya, menghambat proses pencampuran vertikal. Hal ini menyebabkan air permukaan yang lebih ringan tidak mudah bercampur dengan air yang lebih dalam, sehingga pembentukan air dalam di Arktik tidak seintensif yang terjadi di Antartika. Yang ketiga ada stratifikasi. Di Antartika, struktur stratifikasi perairan cenderung lebih lemah karena proses pencampuran vertikal berlangsung lebih aktif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa mekanisme utama seperti upwelling, circumpolar deep water yang membawa massa air dari kedalaman ke permukaan, serta proses brine rejection saat pembekuan es laut yang meningkatkan densitas air dan memicu penenggelaman. Kombinasi proses-proses ini menyebabkan kolom air di Antartika lebih mudah tercampur secara vertikal, sehingga perbedaan sifat antar lapisan tidak sekuat di wilayah lain. Sebaliknya, di Arktik, stratifikasi perairan sangat kuat dan terutama dikontrol oleh perbedaan salinitas atau yang lebih dikenal sebagai haloklin. Lapisan permukaan umumnya terdiri dari air yang lebih dingin dan lebih tawar akibat input air sungai dan pencairan es. Di bawahnya terdapat lapisan haloklin yang berfungsi sebagai penghalang kuat, mencegah percampuran antara lapisan atas dan bawah. Sementara itu, lapisan yang lebih dalam diisi oleh air Atlantik yang relatif lebih hangat dan asin. Keberadaan haloklin ini membuat proses pencampuran vertikal menjadi sangat terbatas, sehingga stratifikasi di Arktik jauh lebih stabil dibandingkan Antartika. Selanjutnya ada arus dominan. Di wilayah Arktik, sirkulasi laut didominasi oleh pola arus yang relatif tertutup dan berskala regional,
Salah satu komponen utamanya adalah Beaufort Gyre, yaitu pusaran arus yang bergerak searah jarum jam di bagian barat Arktik. Selain itu, terdapat aliran keluar massa air melalui Fram Strait yang menjadi jalur utama ekspor air dingin dan es laut menuju Samudra Atlantik. Karena Arktik dikelilingi oleh daratan, pergerakan arus sangat dipengaruhi oleh batas-batas benua tersebut, sehingga sirkulasinya cenderung terbatas dan tidak bebas seperti di samudra terbuka. Sebaliknya, di Antartika, sistem arus didominasi oleh Antarctic Circumpolar Current, yaitu arus laut terkuat dan terbesar di dunia. Arus ini mengalir mengelilingi benua Antartika secara terus-menerus tanpa terhalang oleh daratan, sehingga membentuk sirkulasi global yang sangat luas. Karena tidak adanya hambatan geografis, ACC mampu menghubungkan 3 samudra utama, yaitu Atlantik, Pasifik, dan Hindia, sekaligus berperan penting dalam distribusi panas, massa air, dan nutrien di seluruh dunia. Selanjutnya ada input air tawar. Di wilayah Arktik, input air tawar sangat besar dan menjadi faktor utama yang mempengaruhi karakteristik perairannya. Sumber utama air tawar berasal dari sungai-sungai besar seperti Obi, Yenisei, dan Lena, serta dari proses pencairan es laut. Masukan air tawar ini menyebabkan salinitas permukaan menjadi rendah, bahkan bisa kurang dari 30 PSU, sehingga membentuk lapisan permukaan yang lebih ringan dan memperkuat stratifikasi perairan. Sebaliknya, di Antartika, kontribusi air tawar relatif jauh lebih kecil karena hampir tidak terdapat sungai besar yang bermuara ke laut. Input air tawar terutama berasal dari lelehan es, baik dari gletser maupun ice shelf, serta dari presipitasi seperti salju. Namun, karena jumlahnya tidak sebesar di Arktik, pengaruhnya terhadap salinitas tidak terlalu signifikan, sehingga salinitas perairan di Antartika cenderung lebih stabil dibandingkan dengan Arktik. Yang terakhir ada es laut. Di wilayah Arktik, es laut didominasi oleh multi-year ice, yaitu es yang bertahan selama lebih dari 1 tahun. Es ini umumnya lebih tebal, lebih kuat, dan relatif permanen dibandingkan es musiman. Karena Arktik berupa cekungan yang dikelilingi daratan, es laut cenderung terperangkap di dalam basin sehingga pergerakannya terbatas. Kondisi ini membuat es laut di Arktik relatif lebih stabil dan tidak mengalami perubahan ekstrim dari musim ke musim. Sebaliknya, di Antartika, es laut didominasi oleh seasonal ice yang terbentuk dan mencair setiap tahun. Es ini cenderung lebih tipis dan lebih mudah mencair saat suhu meningkat. Selain itu, karena Antartika dikelilingi oleh samudra terbuka, es laut dapat bergerak lebih bebas dan mengikuti arus dan angin. Akibatnya, luas es laut di Antartika mengalami perubahan musiman yang sangat signifikan. Bahkan hingga sekitar 75% mencair selama musim panas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.